Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Ya, saya doakan semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Salam olahraga. Ya, pada konten kali ini kita masih membahas seputar sepak bola. Ya, sepak bola Piala Dunia yang baru usai berakhir beberapa hari yang lalu. Sukses, sukses, sukses untuk FIFA. Selamat dan sukses untuk pemenang negeri timnas Spanyol dan runner up negeri timnas Argentina. Puas saya menontonnya. Saya secara pribadi adalah penggemar tontonan olahraga sepak bola. Bukan mania, bukan ya. Bukan fanatik, bukan ya. Saya adalah penggemar setia. Saya menggemari olahraga ini bila bermain cantik, fair, berkualitas, dan menghasilkan kemenangan. Sukses, saya suka. Yang kalah pun juga saya salut. Kenapa bisa kalah kuat? Kenapa bisa kalah unggul daripada yang lainnya? Saya tidak mania. Si pemenang bukan tim fanatik saya. Si kalah bukan tim fanatik saya. Jadi kalau saya sudah menggemari olahraga ini, menonton acara ini, sepak bola ini, siapapun yang menang, tidak ada beban. Saya bukan petarung. Ya. Jadi selamat dan sukses untuk FIFA. Penyelenggaraannya bagus. Selamat dan sukses. Salut buat pemenang timnas Spanyol. Dan runner up adalah Argentina. Dan salut juga secara penghargaan individu kepada Kylian Mbappe, pemain yang begitu bagus menurut saya. Tapi negaranya, timnasnya tidak juara. Bahkan hanya juara 4, tumbang dihantam Inggris. Tapi secara individu, Kylian Mbappe, pemain dari Prancis berusia 27 tahun, telah mengukir sejarah baru. Gimana nggak mengukir sejarah baru? Nih saya katakan ya, berdasarkan data yang akurat, fakta, bukan fanatik. Kenapa sih nggak memuji-muji Argentina, Lionel Messi? Saya nggak bisa sembarang memuji, saya cerita fakta. Kylian Mbappe pada perhelatan 2026 ini mendapat sepatu emas, Golden Boot. Dengan perolehan gol yang dihasilkannya selama perhelatan 2026 ini, 10 gol. Runner up-nya adalah Messi, hanya 8 gol. Jadi nggak bisa kita harus paksakan Lionel Messi itu dapat 10. Gimana? Sudah semakin final saat melawan Spanyol semakin berat. Nggak mungkin banyak-banyak gol. Dan gol tersebut nggak mungkin diciptakan oleh Messi tersendiri. Kalau kita berprediksi, dia juga punya kawan, punya tim, harus berbagi. Sementara di partai final itu berat, selisih pendek saja. Ya, selisih pendek saja. 1-0. Itu sudah berat. Babak pertama 0-0, babak kedua 0-0. Sengit kan? Mainnya bagus. Nggak ada negara yang bisa menandingi itu pada saat itu. Hanya Spanyol dan Argentina. Jumpa begitu ketat. 0-0, 0-0, 0-0, 0-0. Tambahlah waktu 15 menit. Teng. Setelah 0-0 di babak kedua, tambah 15 menit. Lalu menit 106 ya. Bintang muda dari Spanyol, Ferran Torres, namanya cantik, kayak nama bintang dulu juga, Torres, menggolkan. Sampai babak kedua tambahan berakhir masih 1-0. Naas Argentina, tumbang. Itu fakta, bukan rekayasa, bukan penalti, bukan pembelaan FIFA. Kalau ada polemik yang beredar selama ini, kenapa si Argentina main di bela FIFA, anak FIFA Messi? Buktinya itu fakta. Tumbang dihantam Spanyol. Jadi selamat dan sukses untuk FIFA dengan penyelenggaraan yang begitu akurat, sukses. Dan selamat dan sukses untuk pemenang Spanyol dan Argentina runner up.
Jadi sekali lagi kepada semua masyarakat luas, penggemar olahraga sepak bola, mania, fanatik, mari sama-sama kita jernihkan hati. Itulah fakta yang sebenarnya terjadi. Tidak bisa FIFA itu dengan semena-mena memihak sana, memihak sini. Menurut saya, karena kepengurusan federasi tertinggi sepak bola FIFA itu terdiri dari pengurusan pejabat-pejabat dari berbagai negara, dari konfederasi di bawahnya. Ada dari AFC 4 orang, ada dari UEFA 4 orang, ada dari UEFA 4 orang, dan yang lain CONMEBOL, CONCACAF. Semuanya presidennya satu. Dari mana? Bukan dari Argentina. Seorang yang berkelahiran dari Swiss dan berkebangsaan Italia. Gianni Infantino. Wakilnya 8 orang, ada dari Bahrain, ada dari negara-negara lain, Suji, ada dari negara, berbagai negara. Dan keanggotaannya juga 28 orang, jumlahnya 37 dari seluruh penjuru negeri, negara-negara, dan dari konfederasi-konfederasi di bawah FIFA. AFC, CONCACAF, CONMEBOL, UEFA, dan yang lain-lain. Gimana kalau mereka memihak? Ya tentu marah ke pengurusan yang lain. Jadi sahabat-sahabat semua, saya mengajak Anda untuk lebih jernih dalam menikmati tontonan atau pelaku sepak bola. Berlaku sportif itu lebih bagus. Berlaku sportif pasti lebih rasa. Kalau sudah mania, sudah fanatik, harus ini, jatuhnya nanti sakit hati. Kenapa saya bilang sakit hati? Ada beberapa gelintir orang di muka bumi ini, fanatiknya berubah-ubah. Dalam satu musim saja, dari awal pegang Portugal, kira kalah pindah ini, kira kalah pindah ini, bela Argentina, begitu menang Spanyol, bela Spanyol. Itu merusak tatanan hati sebagai pencinta olahraga. Lebih bagus fair. Setuju? Nah, dari polemik yang bergulir beberapa hari ini, dasar nggak tuh? Ada yang tahu? Katanya FIFA membatalkan kemenangan Spanyol. Akan pertandingan ulang final tanggal 23 Juli ini. Ngawur itu. Sembarangan aja. Pikir gampang apa? Pikir gampang penyelenggaraan final, mengundang orangnya, kepengurusannya, peralatannya, biayanya. Triliunan itu. Yang terjadi ya sudah bergulir, itu fakta, mari diterima. Ya, jadi saya secara pribadi bukan petarung dalam setiap event olahraga, penikmat. Yang menang ini bagus, senang, yuk, selesai. Nontonnya pun saya, ya bersama keluarga tercinta di rumah sambil tidur-tiduran, sambil makan snack, siapkan kopi. Itu lebih fresh. Saya tidak menyalahkan yang menonton bareng, nobar di tempat-tempat keramaian. Di situ menurut saya banyak orang. Ada lawan, ada kawan, ada tim musuh. Kalau sampai ramai orang dengan tidak terima terlalu fanatik, kan bisa memicu rasa perdebatan. Betul? Tapi kalau di rumah ya terserah saja. Kalau tempat nobar pun bisa tertib, bagus, alhamdulillah. Kalau saya di rumah, kalau pegel ada anggota keluarga yang mijiti sambil ada snack. Karena di Indonesia berlakunya sampai dengan hampir subuh, masuk waktu sholat subuh, sebentar tinggal. Enggak gara-gara bola kita harus mati. Tinggal sholat dulu. Begitu sholat, masih ada bola tonton lagi. Nikmat kan? Sedap kan? Saya enggak harus buat Anda seperti saya, tapi mari sama-sama jernihkan hati dalam menyingkapi, dalam menggemari olahraga sepak bola ini. Baik penggemar, baik pun pendukung, baik pun lawan, baik pun pelaku sepak bola. Kalau udah berlaku sportivitas, bagus. Oke. Mau membantah faktaan daripada FIFA itu memilih. Gimana? Lihat sendiri. Peralihan sepatu emas Golden Boot dimenangkan oleh pemain bintang dari yang bukan juara 1, bukan juara 2 Argentina, bukan juara 3 Inggris, tapi dari juara 4 yang kalah oleh Inggris, Kylian Mbappe. Menurut saya itu wajar, fakta, sesuai
unggulan prestasi yang diraihnya. Nih datanya. Kylian Mbappe adalah pemain bintang berusia 27 tahun. Telah mengubah sejarah rekor dunia. 2 kali perhelatan Piala Dunia. Kalau kemarin ini yang 2026 dia memperoleh koleksi 10 gol, paling tinggi. Rivalnya Messi 8 gol. Oke, membantah pembelaan FIFA. Kylian Mbappe sudah mengoleksi 10 gol, terhenti di pertandingan final 1 hari sebelumnya melawan Inggris, kalah pula 10 gol. Ya. Sementara ada kesempatan Messi di final. Nggak tambah 2 lagi. Enak kalau kita ngomong begitu. Semakin puncak final, kan semakin berat dan solid timnas lawan. Kalau udah 2 mencuat di partai puncak, itu udah paling unggul dari semuanya. Koleksi golnya mungkin ya sedikit, berat. Fakta terbukti babak pertama 0-0. Babak kedua 0-0. Tambah waktu lagi 15 menit pertama. Piung! Ditentukan oleh pemain muda dari Spanyol, Ferran Torres, di menit babak 15 waktu pertama 106. Tambahan lagi menit babak kedua 15, enggak menghasilkan. Jadi 1-0 menang Spanyol. Gimana? Fakta? Jadi kita harus berlaku jujur, mari jernihkan hati. Kenapa enggak Messi yang cetak 2 gol? Kok gampang ngomong begitu? Enggak mungkin dong. Kalaupun Messi bisa, Argentina bisa 2 gol melawan Spanyol, Spanyol mau berapa? Dan 2 gol itu apa diciptakan Messi sendiri? Apa nggak berbagi dengan timnya, dengan asis sana asis ini? Apa Messi main sendiri? Nggak dengan timnya? Mari kita berpikir jernih. Jadi keunggulan prestasi tahun ini memang dimiliki oleh nasib dan kualitas si Kylian Mbappe. Padahal dia sudah, permainannya sudah selesai di final pertama. Final kedua puncak kasih kesempatan Messi, tapi berat. Berdasarkan data yang saya katakan di video sebelumnya, memang Kylian Mbappe. Oke? Golden Ball kembali dibawa pulang oleh Kylian Mbappe. Pria pemain berusia 27 tahun dari Prancis. Lebih hebatnya lagi, Kylian Mbappe juga membuat rekor. Belum pernah ada penerima sepatu emas dari berbagai negara manapun dari perhelatan sepak bola Piala Dunia 1930. Berturut-turut. Tahun 2022, Kylian Mbappe membawa sepatu emas dengan koleksi gol 8. Paling tinggi pada masa itu, nggak ada yang melebihi 8 selain dia. Maka dia penerima sepatu emas. Jadi Kylian Mbappe 2 kali Piala Dunia berturut-turut sepatu emas. Belum pernah ada. Rekor kan? Bagus. Fakta dong. Baik kawan, baik lawan, mari sama-sama nyatakan. Saya bukan saudara dengan Kylian Mbappe, tapi saya nyatakan ini bagus. Dan rekor sejarah yang lain diciptakan oleh Kylian Mbappe. Kylian Mbappe baru 3 kali ikut Piala Dunia. 2026 dia top skor, negaranya tidak juara. 2022 dia top skor, negaranya juara. 2018 negaranya tidak masuk final, tapi dia mengkoleksi 4 gol. Tidak top skor. Jadi campur 3 kali perhelatan, 10, 8, 4, 22. Dan itu sejarah bagi rekor top skor. Sejarahnya seluruh pemain di muka bumi ini di perhelatan sepak bola Piala Dunia ya. Baik Pele, Toni Kroos, Maradona, belum pernah ada sampai 22. Rivalnya juga Messi. Kylian Mbappe 3 perhelatan Piala Dunia ini semuanya berjumlah 22 kali
pertandingan. 22 gol yang diciptakan. Messi 6 perhelatan. 2026 8 gol. 2022 tidak top skor. Ini tidak top skor, ini tidak top skor. 2018 tidak top skor. Padahal 2022 negaranya juara 1, Prancis juara 2. Tapi Messi tidak top skor, Kylian Mbappe top skor. 2018 juga nggak top skor. 2014 nggak top skor. 2010 nggak top skor. 2006 juga bukan top skor. Kumpulan dari 6 kali Piala Dunia yang dia sudah ikutin dan sekarang usianya 41, sebintang apapun dia, memang itulah faktanya. Dia baru mengkoleksi dari semua 6 perhelatan 21. Kylian Mbappe 22. Jadi Kylian Mbappe lah sekarang sudah merubah sejarah. 22. Sekarang ini Messi mainnya cantik, bagus. Tapi udah ada regenerasinya. Saya suka dengan permainan Messi, bukan cinta. Bukan mania. Mungkin ini tahun terakhir dia ikut Piala Dunia. Tahun depan mana mungkin 46, 45. Silakan kalau mau. Tapi banyak bintang-bintang muda dari Argentina. Mungkin giliran anak Messi. Anaknya 3 tuh cakep-cakep tuh. Nah, pertandingan kemarin Spanyol, bintangnya muda semua. Cakep semua. Menurut data statistik yang saya baca, ini Spanyol menang. Benar. Walaupun secara tebak-tebakan skor, saya kena bukan petarung, sedikit-sedikit meleset. Tapi secara dari data ini Spanyol. Kenapa? Nih, saya jelaskan. Pada perhelatan Piala Dunia, kalau kita turun lagi ke bawahnya, sebelum Piala Dunia, liga-liga, klub-klub yang bermain, yang paling bergengsi banyak kita dengar, liga-liga Spanyol. Betul? Liga Inggris. Nah, Messi sendiri dalam karirnya, dalam pembintangi dirinya, main di Liga Spanyol banyak. Barcelona kah? Dan yang lain-lain lah. Cristiano Ronaldo dari Portugal main di negara-negara La Furia Rosa. Memang budaya Spanyol ini selalu membudayakan olahraga sepak bola, walaupun bukan mereka pencetus olahraga di awalnya. Banyak tim-tim bintang dari negaranya. Tim Samba, Brazil, tim Tengu, Argentina. Tapi yang kita dengar belakangan ini, negara-negara pembudidaya dan membesarkan gengsi liga itu, ya Liga Spanyol, Liga Inggris. Nah, jadi pada permainan Piala Dunia ini, kenapa saya berprediksi, membaca menurut saya dari data, pemain Spanyol itu 8 orang dari pemain Barcelona. 8. Kan solid, yang setiap hari ketemu, tiap hari bertanding, tiap hari berlatihan di liga, di klub. Nah, sementara Messi, entah dia sendiri, entah dia berdua orang, membawa nama timnasnya. Dia di klub Barcelona, gak ada di situ, di Argentina. Atau sekarang dia di Inter Miami. Jadi sehebat apapun, solid apapun, rasa kontak, rasa keakraban, rasa individu yang bermain secara kompak itu kurang dibanding yang 8 orang, hampir memenuhi seluruh formasi tim di timnas Spanyol. 8 orang. Ya cakep, ya solid, ya kompak, ya mengalir. Lihat kan, tik 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 tik. Messi sendiri melawan 8 orang, ya kalang kabut. Walaupun Messi itu bagus mainnya, muda-muda. Namun 8 orang ini tadi, siapa yang digaung-gaungkan sebagai bintang top? Lamine Yamal, enggak top skor. Karena dia baru sekali ini Piala Dunia. Itu pun bakal bintang, terbuka luas untuk dia menjadi sukses. Bagus. Lamine Yamal, umur 19 tahun. Baru sekali ini ikut Piala Dunia dan langsung juara. Hebat kan?
Messi, Lionel Messi, ini fakta ya sahabat semua ya. Saya bukan marah, saya bukan sok paten menjelaskan. Lionel Messi 6 kali perhelatan Piala Dunia mulai dari umur 19 sampai 41 ini. 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2020. Baru sekali dia berhasil membawa negaranya juara satu tahun 2022 dan bukan top skor. Itu berdasarkan fakta dan kualitas permainan. Setuju? Setuju? Komentar dong. Bagi saya adalah mari kita jelaskan faktanya. Sekali lagi, saya bukan mania, saya bukan fanatik dari timnas manapun. Saya adalah penggemar tontonan olahraga sepak bola. Siapapun yang menang, siapapun yang juara, kalau bermain cantik, fair, saya suka. Dan saya salut sekali lagi untuk FIFA, sukses menyelenggarakan ini dengan susah loh. Kita aja di tingkat nasional aja liga-liga Indonesia menyelenggarakan kisruh. Di Asia lumayan kisruh, dunia loh berat itu. Ya, setuju? Sahabat-sahabat semua jangan marah, kawan, lawan, penggemar, fanatik, mania, semua Anda adalah sahabat saya, sahabat bincang-bincang. Oke? Salam olahraga. Ya, sekali lagi saya kasih tahu jangan terlalu fanatik. Nah, kalau fanatik nanti nggak dapat apa harapannya, kecewa, bisa murka. Tapi kalau sudah gemar, siapapun menang jadi nyaman dan bahagia. Setuju? Setuju? Jangan lupa ya, dukung terus channel saya ini untuk bisa berkembang, memberi informasi dan fakta-fakta dalam bincang-bincang. Sekali ini bincang-bincang olahraga sepak bola. Mungkin besok bincang-bincang apa. Yang penting bukan politik dan agama. Dukung ya channel saya ini ya. Jangan lupa ya, follow-follow dong. Komen-komen dong. Share-share, like-like dong. Subscribe. Oke? Semua sahabat-sahabatku, salam hormat dan takjub saya untuk Anda semua yang berlaku fair dan sportivitas. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.